individual udah bagus banget tuh. Gua nggak bilang player yang lain jelek, tapi terbukti lah dari graphical data itu tinggi sendiri istilahnya dari Nerpeko itu sendiri. Cuman Ini, kenapa boom? Top back gua masih ada, Pak. Ada di gua. Di gua hilang sama sekali soalnya. Coba bukain. Ya, buka satu ya. Coba ya. Nah kalau boom, kenapa gue bilang gitu? Karena Nerpeko itu kan sebenarnya mirip kayak Ponbit gitu loh, gerasa kurusuk untuk ngebongkar lawan gitu. Dan memang boom itu punya Yami juga, udah sangat cerdas. Nah ini udah kelihatan kan Ponbit juga sekarang main terus. Tapi menurut gue bisa menjadi lebih spesial lagi boom kalau ada Nerpeko. Kalau kalian setuju boleh, atau misalnya tim lain silakan. Karena menurut gue diskusi itu jangan cuma ngomong dia pindah, kemana pindahnya? Nah itu boleh untuk didiskusikan. 4W1H ya? 4W1H. Iya bener ya? 5W1H. Oh 5 ya? Iya itu dia. Kebanyakan pas Walaupun sempurna. NRQ pasti nggak bakal lepas Nerpeko dengan harga yang murah pertama. Iya. Dan juga gampang. Karena udah icon banget gitu. Betul sekali. Kalau misalnya dari gue sendiri mungkin nanti kita bakalan obrolin. Iya. Di pesawat aja lah ya, karena pemain-pemain di sini sudah mulai take off. Masing-masing tim sudah mulai memikirkan bagaimana cara mereka, bagaimana mereka rotasi, timing rotasi mereka akan seperti apa ya Jan ya? Itu dia. Kita akan melihat kali ini Mylta Power menuju Zarki. Ini akan menjadi sebuah pergerakan yang mungkin tidak akan sulit buat banyak tim, kecuali mungkin untuk Vampire salah satunya. Kalau mau terus ke arah bagian Primords, tapi dia mempunyai second drop zone yang bisa dimainkan. Sementara untuk tim-tim Indonesia, sekitaran farm aman, bergerak ke arah misalnya Sosnovka buat pick me juga bisa. Kemudian pergerakan bagian Rozok untuk Boom Esport bisa, School ada RRQ bisa. Jadi ini akan cukup enak buat tim-tim Indonesia. Walaupun nanti tentu yang akan menjadi pembeda adalah Playzone. Karena beberapa kesempatan terakhir gue lihat room turnamen yang mempunyai API ya, yang digunakan untuk kompetisi ini banyak sekali circle-circle yang shifting new sign. Jadi kita harap tidak untuk tim Indonesia. Jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan kembali lagi chicken dinner yang kedua buat tim Indonesia juga. Betul sekali. Selagi kita menunggu juga pastinya pemain-pemain di sini, tim-tim di sini akan menuju ke arah drop zone mereka masing-masing. Mungkin ini adalah menjadi topik yang menarik ya tadi yang dibuka oleh Eldoge. Bagaimana kalau misalnya ngomongin Nerpeko ini, apakah pindah atau tidak? Kalau misalnya pindah pun juga kemana gitu, teman-teman semuanya bisa mungkin ya meramaikan kolom komentar juga, memberikan pendapatnya gitu. Karena sebenarnya pendapat itu juga bisa di starting atau diawali dengan lu setuju apa enggak Nerpeko keluar dari RRQ. Kalau gua tim gak setuju sebenarnya. Lu malah gak setuju? Iya. Kenapa menurut lu Dan? Kenapa lu gak setuju Nerpeko cabut dari RRQ? Nerpeko tuh RRQ tuh Nerpeko. Iya, icon banget sih ya. Iya, gue sebagai kingdom sejati nih. Betul juga. Semuanya. Nobar ya? Gara-gara ini. Nobar. Tapi yang gue bilang tadi, kalaupun memang cabut, RRQ tuh gak bakal ngelepas gampang gitu loh. Benar. Pertama harga itu yang pasti, karena memang prestasi udah banyak banget dan memang udah icon banget untuk RRQ sendiri gitu loh. Mengingat ya kita tahu lah tatap mata Peko dari PMPL Season 1 ya kan, PMPL ID itu udah menjadi satu icon banget. Dan ternyata sedikit ngebahas lagi ke arah in-game ya, nanti teman-teman silakan mau diskusi karena gue yakin banyak banget beda pendapat yang bisa terjadi. Betul. Dari playzone pertama bergerak ke arah bagian kiri. Tadi gua bilang kiri atas ya. Vampire susah ke arah bagian Primords. Mereka turun di Zarki, second drop zone mereka. Kali ini dibantu banget justru dengan sebuah playzone yang ada. Betul, karena mereka benar-benar ketiban zona untuk saat ini. Ketiban rejeki pastinya. Karena mereka away dari kampung halaman OG mereka. Tapi kali ini bisa dapetin zona lagi. Dan ini tinggal bagaimana mereka bisa memaksimalkan advantage ini. Karena tadi sebenarnya advantage dari segi timing rotasi di Sunhawk udah mereka dapetin checklist tuh. Itu dia. Tapi mereka nggak bisa untuk memaksimalkan advantage tersebut. Cuman kalau misalnya di sini mereka nggak bisa dapetin late game atau justru end game-nya, wah itu menjadi pertanyaan sih untuk mereka. Karena mengingat kalau misalnya mereka pas lagi di Primords, terus circle-nya juga menuju ke arah Primords, itu udah kayak 90% mungkin kemungkinan dari tim Vampire ini bisa ke end game-nya ya Jan. Nah, itu dia. Harusnya sih bisa diimplementasikan lagi di sini. Itu yang tentunya kita akan tunggu ya. Apalagi mereka tadi bisa langsung turun dan akan mendapatkan banyak loot yang begitu cepat. Tinggal melakukan rotasi sedikit kalau mau bermain lebih tengah lagi. Tapi gua rasa justru kekhawatiran kita buat banyak tim Indonesia ya. Walaupun tadi dari jalur pesawat mereka cepat bisa langsung ke tempat yang mereka inginkan. Namun untuk playzone ini yang berbahaya. Pick me dari Novo menuju ke arah bagian kiri atas itu 3 km. Jarak yang tidak sedikit apalagi sudah 4 detik lagi menuju pergeseran zona. Ada Bigetron juga di bagian Mylta yang jauh sekali ke dalam zona. Ada Alterigo juga dari bagian kanan dan juga tim Talon. Dan ini yang gue bahas di group stage kemarin ketika gue terakhir tugas di hari yang terakhir di hari kedua group stage.
menjadi masalah tim Indo ini banyak banget yang pergerakannya sama dari kanan semuanya. Dan ini membuat kekhawatiran kita itu bertumpuknya mereka di bagian kanan atau bertemunya mereka dalam rotasi, berarti peperangan tidak akan terhindarkan, Dona. Dan kalau begitu, tadi kan lu sempat ngebahas soal pick me hafalan pas waktu di Sunhawk itu ketemu dengan Flash kan ya. Dan kayaknya hal tersebut juga sudah mulai diimplementasikan mereka di sini nggak sih, di Erangel-nya, dengan mereka nggak cepat-cepat juga untuk melakukan rotasi, tinggal nungguin aja, mereka akan berjalan beriringan dengan Blue Zone nantinya. Dan kayaknya di Last Chance kemarin atau di beberapa kesempatan game-game di hari-hari sebelumnya itu juga dilakukan hal yang sama oleh Pikmi. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kali ini RRQ bertemu dengan tim Tem9 berhasil untuk mendapatkan satu knockdown dan juga berhasil untuk dieksekusi menjadi eliminasi poin. Tapi masih ada pemain-pemain yang lainnya dari Tem9 yang akan coba untuk mengupayakan memutar balik fakta, dan mereka akan coba untuk menculik satu persatu pemain-pemain dari tim RRQ yang sekarang hanya tinggal last man standing. Snape seorang diri welcome satu pemain dari Tem9 tersebut dengan tembakan, tapi apa daya karena memang masih ada Boom Esports yang melihat menuju ke arah mereka, mengganggu party antara Tem9 versus RRQ. Itu dia, dia menjadi last man standing, langsung dicari begitu saja oleh Boom Esports, dan itu dia akhir bagi Tem9. Dua tim langsung berakhir dengan cukup tragis. Fight yang begitu cepat. Tadi Snape sebenarnya udah melakukan sebuah permainan yang luar biasa banget, melakukan 3 knockdown karena play dari Tem9, tapi apalah daya datangnya Boom menjadi third party yang tentunya tidak diinginkan. Justru poin tersebut datang untuk Boom Esports. Setidaknya masih untuk tim Indonesia, walaupun RRQ jadi tidak mendongkrak poin lagi di game kali ini. Nah ini nih yang sebenarnya kejadiannya di tengah-tengah, Jan. Dari tadi kita ngomongin Pikmi, BTR mungkin yang bisa bersinggungan di Milta, tapi ternyata dari RRQ dan juga Boom Esports yang mempunyai timing rotasi yang mirip-mirip, hampir sama. Sebenarnya di game-game sebelumnya mereka tuh udah bisa memisahkan diri mereka masing-masing ya. Cuman kali ini ketemu lagi untuk RRQ dan juga Boom Esports. Mungkin salah satu faktornya juga karena circle-nya agak-agak ke kiri nggak sih? Iya bener banget, dan kita ketahui bersama ya, memang banyak sekali pembahasan dan gue beberapa kali setujui 2024 nih harus siap perang gitu loh tim-tim. Tapi kalau berbicara SEA, lagi-lagi kita nggak bisa bohong, ini tim-timnya tuh taktikal banget. Bergeraknya itu objektifnya adalah zona kebanyakan dari mereka. Bukan lagi coba untuk swiping. Kita tahu lah tim-tim kayak misalnya Alpha 7, kita tahu tim kayak Vulcan. Ini tim yang perang terus di bagian pinggir, coba untuk dobrak ke arah bagian tengah sebelum mereka masuk dalam zona. Tapi berbeda dengan tim-tim SEA, banyak di antara mereka yang memang bergerak lebih ke arah zona terlebih dahulu baru perang. Lihat, FaZe Clan tidak mengindahkan tim Xavier. Kemudian juga kalau kalian tahu di bagian minimap sekarang pergerakan Talon, tadi Boom sebelumnya udah cepet banget ke arah bagian tengah. Mereka nggak turun, mereka nggak nembak, mereka nggak melakukan itu. Karena apa? Secara logika ya memang mereka lebih milih untuk ke dalam zona terlebih dahulu. Dan yang kedua memang udah menjadi ciri khas menurut gua dari region Southeast Asia untuk melakukan permainan seperti itu, bahkan di Super Sunday gitu loh. Justru kalau misalnya lagi ada yang getol-getol banget, kayak ketemu tiba-tiba komitnya 100% gitu, itu kayak agak aneh ya. Kita semua heboh gitu kalau nonton kayak gitu. Jadi emang itu adalah salah satu poin permainan yang dilakukan oleh tim-tim di Southeast Asia ini. Apalagi mereka sudah bertemu sejak lama sekali. Dari sebelum ada PMSL, dari adanya PMPL Southeast Asia juga gitu kan. Sehingga sudah mulai mengetahui lah, udah hafal bagaimana tipikal permainan mereka satu sama lain. Dan kita akan melihat rotasi-rotasi yang sudah mulai settle yang dilakukan oleh mayoritas tim-tim di sini. Infinity masih akan coba untuk mengiterin bagian-bagian mungkin selatan George Paul menuju ke arah hospital. Mereka juga sudah mulai menyiapkan amunisi mereka juga untuk bisa menyongsong circle yang selanjutnya, karena ini masih 50-50 apakah akan terus menuju ke arah atau nyenggol-nyenggol George Paul atau tidak, atau justru menuju ke arah bagian timur. Dan kelihatan juga dari map fit yang kita lihat dari Vampire dan juga Morph, yang dimana mereka tadi sih sempat mengamankan dua kutub yang berbeda, udah mulai menyatu di tengah, tiba-tiba saja langsung dilempar, didepak lagi karena circle lebih condong menuju ke arah George Paul. Dan dengan demikian teman-teman semuanya silahkan siapkan cemilan kalian untuk melihat game yang cukup lama ini. Ini dia, ini akan menjadi sebuah pergerakan-pergerakan saja ya, lagi-lagi sebuah rotation simulator yang terjadi ya. Karena bener aja circle ini lagi sering banget shifting-shifting gak jelas gitu loh. Shifting yang benar-benar mengesalkan
tuh banyak banget player. Bahkan tadi entry dari bagian kanan hampir 60% gua rasa tim yang masih belum masuk dalam zona. Bahkan ini zona yang kedua. Tapi gue yakin akan ramai lagi kolom komentar. Circle-nya kok ke DX terus sih Bang? Udah dibeli sama DX? Iya kayaknya sih. Dingo Xavier nih, gua nggak tahu lagi, prediksi circle-nya bagus banget dari kemarin. Bahkan sekarang menjadi poros player atau poros tim yang ada di dalam zona. Jadi semuanya bergerak ke arah bagian Dingo Xavier. Dan ingat, mereka punya rumah L. Lihat bahkan Shadow punya mini 14 menembaki Face Clan yang tadi udah nyebrang. Balik lagi ditembakin dan Morman kali ini gak selamat. Morman ada smoke memang yang cukup banyak, tapi menurut gua penyelamatan sama dengan bunuh diri. Oleh karenanya Morman akan menjadi eliminasi pertama untuk Xavier atau mungkin tim lain yang gak sengaja lewat. Kita akan lihat sebentar lagi karena lagi banyak pergerakan-pergerakan dilakukan tim untuk masuk ke arah bagian tengah dari circle. Ya, pastinya akan sekali lagi dijaga oleh tim The Xavier yang sedang melakukan split ini. Kalau kata gua sama Junior kemarin, split Amuba membelah diri 2-2 untuk saat ini karena memang mereka masih dengan 4 punggawanya Face Clan di bagian pinggiran jalan. Mereka sekarang sedikit struggle, udah nge-spam beberapa smoke yang begitu tebal tadi guna untuk bisa menyelamatkan diri mereka, untuk bisa ngeriset, dan informasi sudah bisa dikantongi oleh tim Talon, tapi berpindah menuju ke arah seorang Mr. Joe, last man standing, seperti Hachi atau sendirian, maksud gua belum last man standing di sini akan coba untuk dibombardir pemain-pemain dari tim Alter Ego yang begitu getolnya untuk bisa menculik satu pemain ini. Mr. Joe masih bisa untuk ngedodge peluru tersebut despite ada 3 orang yang datang menuju ke arah dirinya, tapi pada akhirnya Rosemary berhasil untuk mengantongi eliminasi menuju ke arah seorang Mr. Joe. Tapi ada kedatangan dari pemain-pemain NKT yang lainnya yang sudah mulai diendus oleh Alter Ego. Gue suka banget awareness dari tim Alter Ego ya. Ketika sudah ngamanin satu, nggak langsung latah melakukan looting gitu loh. Nggak langsung kayak ngambilin apa-apa yang bisa didapatkan dari seorang Mr. Joe. Tapi langsung cari di mana letak lawan dari player-player lainnya, NKT lain. Dan tadi Hunt For You hampir merupakan triple F. Bahkan kali ini Rosemary melakukan tembakan juga. Mungkin setelah sini baru mereka melakukan lootingan, terus melakukan tembakan. Hati-hati triple F, damage yang masuk. Tapi memang gerakan dari Dacia bisa membuat satu player tersebut aman untuk sementara waktu. Looting dilakukan, Bigetron melakukan fight dengan tim Flash juga. Berarti Bigetron jaraknya jauh banget, mereka muter ke arah bagian atas, masuk dari bagian kiri, dan circle-nya mendonat kali ini Boom Esports. Menjadi tim Indonesia pertama yang ada tempatnya paling enak, walaupun masih cukup open, masih cukup terbuka, tapi Dingo Xavier masih tersenyum lebar dengan posisi mereka masih cukup aman. Tapi Leon Pan, apakah berhasil selamat dari tembakan dari Quan Ji sementara waktu? Kayaknya langsung pivot aja pemain-pemain dari tim BTR, despite mereka tadi berhasil untuk mendapatkan 1 nama atas tim Flash, karena memang zona tadi sempat dimention oleh Eldoge mendonat menuju ke arah timur lagi dari George Paul itu sendiri, sehingga mungkin decide dari BTR langsung cabut aja duluan ya guys untuk bisa masuk menuju ke arah dalam zona. Tapi kita akan melihat dari Flash sendiri, mereka masih nangkring di posisi mereka sedari tadi karena memang sudah mengetahui, sudah mengantongi knowledge kalau ada Bigetron di sekitaran mereka, sehingga mereka kayaknya bakalan nunggu timing rotasi seperti apa yang lebih perfect untuk dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Flash, karena pastinya mereka nggak mau untuk kehilangan satu lagi punggawa atas tim BTR. Namun di sisi yang lainnya ini dia di other pawang zona di samping tim The Xavier, mereka akan coba untuk menghadapi pemain-pemain dari tim Talon, karena Talon akan coba untuk masuk menuju ke arah zona dari bagian timur. Itu dia tentunya yang sedang diupayakan ya, tapi sulit sekali karena kalau kita lihat sudah banyak juga tim-tim yang menjaga, tapi kita harapkan Talon bisa untuk getting out dari situasi tersebut, walaupun yang menjaga tim-tim Indonesia di depan Talon tadi ada Boom dan juga Morph juga. Namun kita berpindah ke arah bagian titik tinggi Pikmi dan tim Alter Ego. Kalau Bigetron tadi memutar ke arah bagian kiri atas, kita melihat sekarang Alter Ego berputar ke arah bagian kiri bawah setelah sebelumnya memindik-mindik banyak entry point. Kali ini mereka mencoba lagi entry point yang baru. Inilah beberapa adaptasi yang mungkin kalau kita sering dengar orang barat tuh bilang you can control the wind but you can adjust the sail. Jadi kayak lu nggak bisa kontrol pergerakan zona, lu nggak bisa kontrol pergerakan dari tim-tim lawan. Yang bisa lu kontrol adalah pergerakan lu sendiri.
gimana lu coba masuk, gimana lu coba cari entry, itu mungkin yang sedang dimainkan oleh Alterigo. Karena tim-tim yang dari tadi kita bahas, baik Bigetron maupun Alterigo, itu yang dari pojok-pojok gitu loh, dari jarak yang begitu jauh, bersama dengan Pikmi tentunya, yang sekarang juga ada di bagian selatan. Jadi 3 tim yang sulit banget masuk zona, setidaknya sekarang udah ada di dalam play zone, tapi Rosemary tertumbangkan oleh seorang atau tim Vampire. Bahkan 2 player ini tidak baik sama sekali. Alterigo coba tabrak masuk tadi ke arah bagian kontainer dan 2 diantaranya langsung dipulangkan ke lobby. Cepet banget loh, nggak ada waktu untuk tim Alterigo Ares untuk melakukan backup tadi atau melakukan reset. Dan kali ini mereka akan coba untuk memencet button atau memencet tombol plan B mereka karena sudah min 2 kekuatan mereka, of course, apalagi Okta dan juga Alpha masih berada berseberang-seberangan. Tapi Boom Esports nggak cuman mereka harus mengeksekusi pemain-pemain talent, tadi mereka juga mau mengeksekusi pemain-pemain dari tim Flash yang dimana ada tim Morph pula yang bisa menjadi backstabber antara tim Flash dan juga tim Boom Esports. Sebenarnya masalah untuk tim Flash adalah mereka semua 3 pemain yang masih tersisa ini berada di posisi yang jauh-jauhan sehingga 2 pemain tumbang nggak bisa untuk diselamatkan dan Kwanji akan menjadi Hachi yang sebatang kara. Itu dia, Hachi sebatang kara dan terus ditembaki oleh Boom Esports. Ini permainan tactical Boom yang sudah sangat sering kita saksikan. Bagaimana mereka pelan-pelan aja, nggak terlalu terlihat di bagian early game. Tapi ketika memang sudah zona mendukung, mereka sudah catch up untuk mendapatkan sebuah tempat yang enak tanpa backstep. Mereka bisa untuk menghabisi satu persatu lawannya. Sementara kita lihat di peperangan kali ini, Yudu Alliance cukup menguasai jalannya peperangan dengan 1 knockdown ke bagian Pikmi. Untungnya ada balasan dari seorang Acul. Lagi-lagi Acul hari ini cukup baik permainannya, 3 melawan 3. Nate yang dilempar oleh Dimzi juga menumbangkan seorang Jimmy. Yudo Lion misalkan 2 orang, salah satunya adalah warga Indonesia, Leon Desert yang dicari. Billboard seperti mendengar step di bagian bawahnya, dikirimkan informasi. Jubrenki mulai maju tapi Dimzi maju ke bagian depan, tumbak Acul lagi-lagi menjadi pembeda. Knockdown 2 player atas Yudo didapatkan oleh seorang Acul. Revive Lucas tidak ternyata, tapi DBS yang benar-benar mematikan karir Leon DZ dapatkan 3 player dari tim Pikmi. Oh tidak, kali ini peperangan terjadi lagi antara tim Indonesia, Morph tim yang masuk dijegal oleh Boom, dan Boom baru saja mendapatkan eliminasi yang ke-7 dengan menumbangkan Zai bersama dengan Zero. Boom Esports versus Morph, Yudo Alliance versus Pikmi, Alterigo versus BTR. Tadi kita bisa melihat adanya nama demi nama yang muncul satu per satu, tapi masih fokus menuju ke arah Sleepy. Low HP, masih ada boosting di sana, tapi vehicle-nya kali ini nggak bisa untuk menghalau tembakan dari segala arah karena dirinya terkena granat dari seorang Grenadier yang benar-benar tangguh, yakni Yami. Boom Esports untuk sementara waktu masih dengan 3 punggawa mereka, 10 total eliminasi point, masih bisa mengontrol bagian utara dari zona kita, tapi berpindah menuju ke arah Vampire versus Infinity harusnya di bagian bawah jembatan. Tapi yang dari tadi seru adalah Alterigo versus Bigetron yang emang nggak terlalu kita lihat untuk di main kamera kita. Kita cuman bisa ngintip dari arah elimination feed dan pada akhirnya Okta sebagai last man standing berhasil untuk diculik oleh pemain BTR. Tapi 2 pemain yang tersisa dari AE tadi berhasil untuk memberikan damage cukup signifikan, min 2 kekuatannya BTR. Itu dia, walaupun menang secara fight tapi dari Bigetron berkurang banyak sekali manpowernya. Kali ini kita melihat juga Yudo ternyata sudah mulai tereliminasi lagi walaupun tadi menang Leon DZ melawan Pikmi, namun masuknya mereka terlalu telat, ternyata Blue Zone mendorong juga. Ternike pun di layar kaca kita juga ditumbangkan oleh Vampire. Vampire ada di bagian paling tengah tapi perairan lah yang menjadi permainan mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak banyak. Lapar kali ini bermain di bagian pinggir-pinggir, apakah bisa untuk mendapatkan knockdown yang dibutuhkan? Karena sekarang tinggal menyisakan 2 orang, itu Lapar dan juga Satar. Ada tembakan-tembakan ke arah bagian Dingo Xavier. Ini membuka posisi sebenarnya, tapi gue tahu juga Bigetron butuh untuk masuk lebih dalam lagi, mengingat circle bisa jadi berpindah dari tempat mereka sekarang berada. Bisa kita lihat ini dia circle yang mulai terbuka. Boom dan Talon adalah 2 tim Indonesia yang masih cukup banyak secara player, dan kali ini ternyata shifting ke arah bagian kiri. Akhirnya sang raja prediksi circle yaitu Dingo Xavier akan dipaksa bergerak, dan gua yakin akan banyak sekali yang menunggu untuk menumbangkan player-player asal Vietnam kali ini. Tapi yang nggak pakai nunggu lama adalah 2 pemain dari Yudo Alliance yang berada di bagian lantai atasnya untuk bisa mendapatkan 1 pemain atau mengkonfirm eliminasi 1 pemain dari tim NKT, yang dimana NKT meninggalkan last man standing karena pada akhirnya ledakan dari seorang Jimmy berhasil untuk mengeksekusi 1 pemain dari NKT tersebut. Tapi kali ini Spider-Man
Ini adalah movement desperate yang sudah dilakukan oleh dirinya. Tapi ini adalah now or never juga untuk dirinya untuk bisa menambahkan eliminasi poin. Tapi ternyata eliminasi poinnya nggak bertambah menuju ke arah NKT, justru bertambah menuju ke arah Yudu Alliance. Yudu Alliance lepas dari Pick Me, tadi gua rasa mereka akan habis begitu saja. Tapi masuk ke arah bagian rumah jamur kali ini, tidak hanya mendapatkan play zone untuk sementara waktu, mereka pun menambah pundi-pundi eliminasi. Dan ingat setiap kotak tersebut juga memberikan looting, tapi ada granat itu dia. Swaps memberikan granat ke arah seorang Jimmy. Dan Jimmy tumbang, dan granat yang begitu on point karena Talon melakukan fight ke arah bagian boom. Yami memang tumbang, tapi Axel dan Lennox pun masuk ke arah pertahanan dari boom. Tidak bisa berbuat banyak. Yoru bahkan sudah sangat low, didorong oleh Blue Zone juga. Akan ada dorongan, Talon 3 player tumbang. Dan defensif prima dari Boom Esports membuat mereka sudah genap 12 eliminasi dikumpulkan. Tambah satu lagi bang, 12 nggak cukup bang, 13-in dah sekarang. Dan pastinya mereka masih bisa untuk merevive salah satu rekannya. Kembali ke medan perang dengan 3 punggawa untuk Boom Esports. Tapi kita sudah hit terlebih dahulu PIOV menuju ke arah Boom Esports. Karena so far setelah mereka mengeksekusi banyak sekali tim yang berada di bagian pinggiran zona, kita berpindah menuju ke arah Polar Opposite. Di mana ternyata Flash berhasil menculik last man standing dari tim Talon. Dan dengan demikian kita hanya akan bisa melihat adanya 8 tim yang tersisa. Tapi PR-nya, tim-tim yang berada di bagian barat-barat daya di circle kita kali ini, harusnya sih mereka akan mengikis satu sama lain terlebih dahulu untuk nanti mungkin melanjutkan rotasi mereka atau perjalanan mereka menuju ke arah lebih dalam lagi dari zonanya ini. Meanwhile, tadi sempat gue mention sedikit, Boom Esports lagi sendirian di bagian timur atau di bagian utara sana. Tapi kita masih fokus menuju ke arah Vampire versus tim FaZe Clan. FaZe Clan of course mereka akan menginvestasikan banyak sekali utility menuju ke arah depan sana. Tapi Tony K, dia masih kuat sendirian despite teman-teman yang lainnya ini lebih fokus menuju ke arah angle yang lain. Ini gue bingung sih, mungkin mereka sedang mencari angle untuk melakukan sebuah backup ya. Tapi seharusnya Tony K sudah memberikan informasi bahwa saya datang banyak sekali punggawa lawan yang menuju ke arah bagian mereka. Bahkan tidak hanya FaZe Clan, Yudu pun mengganggu dengan tembakan-tembakannya. Granat akan dikuk lagi oleh FaZe Clan karena bagian Tony K ini matang sekali. Tapi ternyata tidak mengenai secara langsung. Nate yang kedua lah yang memberikan damage cukup tinggi. Nate yang ketiga tidak berhasil. Ada Morman yang berenang juga untuk mendapatkan crossfire mungkin yang dilakukan. Morman tertembak, Morman terkena damage yang cukup besar. Sementara kawan-kawan FaZe Clan lainnya tidak bisa membantu secara maksimal. Justru tembakan-tembakan dari Yudu lah yang dari tadi mengganggu pergerakan dari Vampire. Saling berbalas Nate lagi. Mela hampir saja tertumbangkan, tapi Swift akhirnya berhasil menumbangkan Morman yang baru saja touchdown. FaZe Clan makin kebingungan letak mana lagi yang mereka bisa mainkan. Tapi lihat bagaimana FaZe Clan mulai turun lagi, mulai mencari posisi yang mereka inginkan karena mereka butuh untuk menang fight kali ini. Mela berenang, Onzen berenang, mungkin Vintores juga akan mengikuti. Tapi kalau tertampakkan lagi akan menjadi pundi-pundi lagi bagi Vampire. Tapi Vintores berhasil dapatkan satu. Setidaknya ini opening untuk FaZe Clan maju ke pertahanan Vampire. Ya, ini baik antara FaZe Clan ataupun Vampire, ini do or die situation untuk mereka semuanya. This is now or never karena harus mengelilingi area mereka masing-masing. Apalagi Tony K dengan SPP bosnya terlihat begitu mengerikan. Walaupun demikian akhirnya membutuhkan banyak sekali peluru untuk bisa menumbangkan seorang Vintores. Tapi masih ada Mela yang berupaya untuk memberikan backupnya menuju ke arah satu bocil kematian tersebut. Dan pada akhirnya Vampire diculik satu persatu, meninggalkan last man standing mereka saja, Fuk TH yang kali ini juga lagi sibuk digangguin sama Mela. Mela kayak tahu persis dia nggak boleh untuk memberikan seorang Fuk TH sebuah chance untuk bisa membalikkan keadaan, tapi Fuk low HP dan pada akhirnya dari dirinya masih bisa selamat walaupun tadi terkena cicilan damage dari lawan yang lainnya pula. Itu dia Flash tadi ya, Kwanji bandel sekali keluar dari Shaq untuk melakukan tembakan. Kali ini Sersia dihujani peluru oleh Yami dan kawan-kawan dari Boom Esports lainnya, membuat Sersia sepertinya hilang sudah. Membuat kali ini masih bisa untuk tim-tim Indonesia lebih luar biasa lagi, termasuk Bigetron yang
terpisahkan 2 orang. Tapi lihat bagaimana Fluke TH, 1 orang terus memberikan harapan bagi teman-teman dari Vampire. Ada Nate yang dilempar kali ini mengenai dari Fluke TH, hampir ter-take down Yudu Alliance justru yang dari tadi kita lihat kesulitan masuk dalam zona. Sekarang mereka yang seperti menguasai peperangan antara 2 rekan kompatriot senegara, itu FaZe Clan dan juga Vampire. Peperangan ini memang cukup lambat, tapi terus-terusan berbalas utility. Kali ini pindah ke arah bagian dari Dingo Xavier menghadapi Satar, tapi Satar kena tembakan low HP dan knockdown didapatkan dari tim Dingo Xavier. Namun Bigetron sudah mendapatkan eliminasi yang kelima. Lapar bisakah untuk melakukan sebuah tembakan? Justru Yudu ternyata yang mendapatkan knockdown atas tim Dingo Xavier. Oh my god, Bumi Sports. Mereka mau menyusul rekor dari RRQ. Sudah mengantongi 18 eliminasi poin dan mereka sudah bisa nge-spot keberadaan 1 pemain terakhir dari Flash, Yami. Despite dia langsung terkuras half HP barnya, dia bisa dengan gercep, dengan cekatan ngedodge peluru tersebut dan nge-flick juga atau langsung split fokusnya menuju ke arah belakang sana. Laparles sudah diketahui posisinya. 4 granat dari Yami ini adalah granat yang begitu mematikan, apalagi harusnya dia juga bisa untuk mencari granat-granat selanjutnya. Namun untuk saat ini tim Bigetron atau Laparles tadi seperti diberikan nafas secara tidak langsung oleh Yami, tapi kayaknya tidak dengan waktu yang cukup lama. Karena tiba-tiba saja Yami memanggil Frenzy akan coba untuk mengeksekusi last man standing dari Bigetron yang berada di dalam air sana. Itu dia, mudah-mudahan Boom melihat ke arah bagian dari tim Dingo Xavier terlebih dahulu. 3 Ponbit dapatkan 1, tapi Lapar harus melakukan healing di sebuah bagi. Asap memang mengindikasikan adanya orang. Ayo Ponbit, kamu pasti bisa. Shadow sudah tumbang. Para Jin sedang melakukan revive ke arah kawannya. Namun ada tembakan kah? Ada tembakan mungkin akan dilontarkan. Terlihat dari Boom juga. Mudah-mudahan kembali lagi takedown yang diberikan ke arah bagian Dingo Xavier. Harus ditahan player-player ini. Vampire kelihatan Fluke Cat di sana. Sudah mulai dipulangkan ke lobby juga. Top 6 kali ini untuk tim-tim Indonesia. Setidaknya sudah ada 2 atau masih ada 2, itu Boom dan juga Bigetron. Kita lihat Jimmy masih coba juga membongkar pertahanan FaZe Clan. Berarti menjadi tim terakhir yang datang dari titik ini. Mudah-mudahan bisa ter-takedown terlebih dahulu, tapi sepertinya kesulitan karena Mela begitu cekatan, begitu cerdik bermain di bawah sebuah jembatan. Tidak langsung terlihat oleh lawan-lawannya, Donaviska. 3 angka lagi yang dibutuhkan oleh Buma Esports untuk bisa memecahkan rekor yang dimiliki oleh RRQ. Tapi ternyata dari Laparles tadi sempat kelihatan oleh Shadows, tapi untungnya dari Shadows pula terkena cicilan damage, jadi dia harus langsung berenang terlebih dahulu. Laparles dia berpacu dengan Blue Zone, tapi ternyata Yami berhasil untuk mengeksekusi last man standing dari tim Flash. Dan top 5 secured at least untuk Buma Esports dan juga last man standing dari tim Bigetron. Apalagi Ponbit sudah bisa mengetahui, sudah mulai bisa nge-lockdown posisi dari Shadows di depan sana. Yami sudah menyamai rekor dari Nerpeko dengan 12 eliminasi. Ini Boom Esports benar-benar menggila di hari ini. Yami bahkan masih punya kesempatan untuk bertambah lagi eliminasinya. Akan lebar net karena seorang Parajin. Low HP di sana Parajin. Malah tuh, aduh dikit lagi kena. Lapar tapi dapat seorang Shadow. Bagus sekali Lapar. Masih bisa untuk menjaga lagi poin dari Bigetron mudah-mudahan. Tapi Nate dari Yami ini berbahaya sekali. Apakah ending karena seorang Shadow? Ternyata masih bisa. Yami eliminasi ke-13. Didapatkan rekor baru terjadi di summer kali ini, bahkan 14 dari seorang Yami. Oh ternyata 13 tapi ini 14. Oh my god, that was mental. Boom Esports, what are you guys doing here? Give the mercy please. Dan kayaknya Boom Esports gak bakalan memberikan mercy tersebut untuk Yudu Alliance, FaZe Clan dan juga Bigetron, karena mereka pastinya akan coba untuk mengitari, mencari, melihat bagian perairan. Apalagi mereka kali ini berada di atas angin sekali dari segi posisi. Ini gue literally merinding banget ngelihat bagaimana permainan dari Boom Esports. Wah ini gila sekali ya dari Boom Esports ya. Bahkan eliminasi mereka sudah 23 tadi kalau nggak salah ya, itu dia. 23 eliminasi, masih mau mencari lagi. Ponbit apakah melihat pergerakan dari FaZe Clan? Please FaZe Clan dulu. Aduh Jimmy mengganggu. Bigetron akhirnya tereliminasi. Tapi kali ini hanya FaZe Clan dan juga Yudu Alliance yang menjadi penghalang. Boom masih memiliki 2 orang. Please fokus, dapatkan chicken dinner ini. Revive bisa dilakukan. 3 player lagi akan intek. Jimmy terkena tembakan oleh Mela. Mela is the last man standing. Rekor baru tetap akan tercipta kali ini.
Frenzy akan maju ke arah bagian depan. Dia maju, dia belum punya eliminasi, tapi setidaknya dapatkan satu dan menjadi eliminasi paling meledak di PUBG Mobile Super League. Bukan hanya tahun kemarin, bukan hanya spring kemarin, tapi seluruh PMSL. Inilah eliminasi tertinggi yang pernah tercipta, terjadi di Super Sunday yang kedua oleh Boom Esports. Stay hungry! Hungry